Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firgiawan Listian, NPM 03 2025 1 07958. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban kuis fisika untuk soal nomor 1, besaran dan satuan. Definisi besaran dan satuan. Jelaskan pengertian besaran dan satuan dalam fisika serta berikan satu contoh masing-masing. Definisi besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Satuan adalah ukuran baku yang digunakan untuk menyatakan besaran. Contohnya meter M untuk panjang, kilogram kg untuk massa, sekon S untuk waktu. Yang kedua, sebutkan 7 besaran pokok dalam SI dan satu contoh besaran turunan. Besaran pokok dan turunan. 7 besaran pokok dalam SI. Panjang sama dengan meter, massa sama dengan kilogram, waktu sama dengan sekon, arus listrik sama dengan ampere, suhu termodinamik sama dengan Kelvin, jumlah zat sama dengan mol, dan terakhir intensitas cahaya sama dengan kandela. Contoh besaran turunan. Kecepatan sama dengan panjang atau waktu, satuannya ms atau milisekon. Yang ketiga, sebutkan 3 sistem satuan selain SI dan beri contoh satuannya. Sistem satuan internasional selain SI. Yang pertama, CGS, cm gram sekon. Contohnya cm cm untuk panjang, gram G untuk massa. Lalu FPS atau imperal, foot pound sekon. Contohnya foot, FT untuk panjang, pound, LB untuk massa, dan terakhir KGF, kilogram force system. Contohnya kilogram force KGF sebagai satuan gaya. Yang kedua, vektor. Definisi vektor dan skalar. Apa perbedaan antara besaran skalar dan vektor? Beri contoh masing-masing. Perbedaan dan contohnya. Yang pertama, besaran skalar hanya memiliki nilai besaran saja. Contohnya massa, waktu, suhu, panjang 5 meter. Besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya kecepatan perpindahan, gaya 10N ke utara. Lalu resultan vektor satu dimensi. 2 gaya 10N ke kanan dan 6N ke kiri. Berapa resultannya? Resultan vektor satu dimensi diketahui F1 sama dengan 10N kanan positif dan F2 sama dengan 6N kiri negatif. Resultannya R sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4N ke kanan. Ketiga, resultan vektor 2 dimensi. Gaya 3N ke timur dan 4N ke utara. Hitung besar dan arah resultannya. Resultan vektor 2 dimensi diketahui Fx sama dengan 3N timur dan Fy sama dengan 4N utara. Besar resultannya R sama dengan Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 kuadrat, hasilnya 5N. Arah resultan sama dengan tan min 1 dalam kurung Fy per Fx. Hasilnya tan min 1 4/3, hasilnya 53,13 derajat dari timur ke utara. Kemudian yang ketiga, kinematika gerak lurus. Kinematika gerak lurus. Sebutkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh. Besaran skalar selalu positif. Perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Besaran vektor bisa positif, negatif, atau nol.
GLB dan GLBB. Tuliskan persamaan umum GLB dan GLBB. GLB, gerak lurus beraturan. S sama dengan V kali T, dengan V konstan, A sama dengan 0. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. FT sama dengan F0 ditambah AT, kecepatan akhir. S sama dengan F0T ditambah setengah AT pangkat 2, yaitu perpindahan. FT pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 ditambah A ditambah 2AS, hubungan kecepatan dan perpindahan. Kemudian implementasikan GLB dan GLBB. Yang pertama, mobil diam di percepatan 2 milisecond kuadrat 2 milisecond pangkat 2 selama 5 second. Hitung jaraknya. Yang pertama, mobil diam dipercepat 2 milisecond pangkat 2 selama 5s. Hitung jaraknya. Diketahui FO sama dengan 0, A sama dengan 2 milisecond pangkat 2, T sama dengan 5 second. Jawabannya S sama dengan FOT ditambah setengah AT pangkat 2 sama dengan 0 ditambah setengah 2 kali 5 pangkat 2, hasilnya 25 meter. Lalu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 milisecond selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Yang kedua, mobil bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per second selama 15 detik. Hitung jaraknya. S sama dengan V kali T, 20 kali 15 sama dengan 300 meter. Lalu sebuah benda mula-mula diam kemudian dipercepat dengan percepatan 4 milisecond selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh. Benda mula-mula diam dipercepat 4 milisecond selama 5 detik. Hitung jaraknya. S sama dengan 0 ditambah setengah kali 4 kali 5 pangkat 2, hasilnya 50 meter. Lalu sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 25 milisecond kemudian direm dengan perlambatan 5 milisecond. Tentukan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Mobil melaju 25 milisecond lalu direm dengan perlambatan 5 milisecond. Hitung jaraknya. FT pangkat 2 sama dengan FO pangkat 2 ditambah 2AS. 0 sama dengan 25 pangkat 2 ditambah 2 kali min 5 kali 6. 0 sama dengan 625 dikurangi 105. Hasilnya S sama dengan 62,5 meter. Lalu sebuah pesawat tinggal landasan dari keadaan diam dan menempuh landasan sepanjang 400 meter dengan percepatan konstan 2 milisecond. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Pesawat diam, S sama dengan 400 meter, A sama dengan 2 milisecond. Hitung VT. VT pangkat 2 sama dengan FO pangkat 2 ditambah 2AS sama dengan 0 ditambah 2 kali 2 kali 400, hasilnya 1600. FT sama dengan 1600 kuadrat sama dengan 40 milisecond. Lalu kita ke nomor 4. Kinematika lanjutan. GLBB dalam gerak vertikal. Yang pertama, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 milisecond. Berapa waktu ke titik tertinggi jika G sama dengan 10 milisecond? Titik pertama, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 milisecond. Berapa waktu ke titik tertinggi jika G sama dengan 10 milisecond? Titik tertinggi FT sama dengan 0. FT sama dengan FO dikurangi GT. 0 sama dengan 20 min 10 kali T, 10T
sama dengan 20, T sama dengan 25. Yang kedua, jika S sama dengan 4T kuadrat ditambah 2T, tentukan V dan A. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan ds per dt ditambah V sama dengan ds per dt sama dengan 8T ditambah 2. Percepatannya A sama dengan dv dibagi dt, hasilnya 8 milisecond. GLBB dalam gerak parabola. Peluru ditembakkan dengan F0 sama dengan 50 milisecond, sudut 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Komponen vertikalnya yaitu FOG sama dengan F0 sin sama dengan 50 kali sin 30 derajat sama dengan 50 kali 0,5, hasilnya 25 milisecond. Lalu yang kelima, gerak parabola. Titik kritis gerak parabola. Tentukan ketinggian maksimum proyektil jika F0 sama dengan 40 ms, derajatnya 45 derajat, G sama dengan 10. Titik kritis gerak parabola. H sama dengan FO pangkat 2 kali sin pangkat 2 kali derajat dibagi 2 kali G. H sama dengan 40 pangkat 2 dikali sin 45 derajat pangkat 2 dibagi 2 kali 10. Sin 45 derajat sama dengan 2 kuadrat per 2 menjadi sin pangkat 2 45 derajat sama dengan 2 kuadrat per 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,5. H sama dengan 1600 dikali 0,5 dibagi 20 sama dengan 800 dibagi 20, yaitu 40 meter. Kemudian studi kasus gerak parabola. Bola dilempar 20 milisecond pada 37 derajat. Tentukan jarak jangkauannya. Jarak jangkauannya yaitu R sama dengan FO pangkat 2 kali sin 2 dibagi 9, derajatnya itu 37 derajat. Sin 2 sama dengan sin 74 derajat sama dengan 0,9613. R sama dengan 20 pangkat 2 dikali 0,7613 dibagi 10 sama dengan 400 dikali 0,9613 dibagi 10 sama dengan 384,52 dibagi 10, hasilnya 38,45 meter. Lalu usaha. Definisi usaha. Apa yang dimaksud usaha dalam fisika dan rumusnya? Jelaskan. Definisi usaha. Usaha dalam fisika adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut dalam arah gaya. Rumusnya W sama dengan F kali S kali cos. Keterangan W sama dengan usaha atau joule, F sama dengan gaya atau newton, S sama dengan perpindahan atau meter, sudut sama dengan sudut antara gaya dan perpindahan. Lalu mengapa usaha sebagai besaran skalar? Mengapa usaha termasuk besaran skalar?
Usaha termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai besar tanpa arah, meskipun melibatkan gaya vektor. Usaha merupakan hasil perkalian dot titik yang menghasilkan besaran skalar. Lalu hubungan usaha gaya perpindahan. Gaya 50N menarik sejauh 4 meter dengan sudut 60 derajat. Hitung usaha. Rumusnya W sama dengan F kali S kali cos sama dengan 50 kali 4 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 0,5. W sama dengan 200 kali 0,5 sama dengan 100 Joule. Lalu implementasi usaha. Benda 5 kilo ditarik 3 meter dengan gaya 30N dan gesek 5N. Tentukan usaha total. Usaha gaya tarik. W tarik sama dengan F gesek kali S kali cos 180 derajat sama dengan 5 kali 3 kali min 1 sama dengan min 15 Joule. Usaha total sama dengan W total sama dengan 90 kali min sama dengan 90 ditambah min 15 sama dengan 75 Joule. Lalu energi mekanik. Definisi energi kinetik dan potensial. Jelaskan perbedaan EK dan EP. Energi kinetik EK adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Rumus EK sama dengan setengah mv pangkat 2. Lalu energi potensial EP adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Rumusnya EP sama dengan mgh. Perbedaannya EK bergantung pada kecepatan sedangkan EP bergantung pada ketinggian. Lalu perhitungan energi kinetik. Massa 2 kilo, V sama dengan 5 milisecond. Hitung EK. Rumusnya yaitu EK sama dengan setengah kali 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 1 kali 25. Hasilnya 25 Joule. Kemudian massa 3 kilo, H sama dengan 10 meter. Hitung EP. Massa, rumusnya yaitu EP sama dengan mgh sama dengan 3 kali 10 kali 10. Hasilnya 300 Joule. Yang terakhir, hukum kekekalan energi. Benda jatuh dari 20 meter. Hitung V saat 5 meter dari tanah jika G sama dengan 10. Rumusnya yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, atau MGH1 ditambah 0 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 pangkat 2. Bagi kedua rumus dengan M, GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 pangkat 2. 10 kali 20 sama dengan 20 kali 5 ditambah setengah V2 pangkat 2. 20 sama dengan 50 ditambah 0,5 V2 pangkat 2. 150 sama dengan 0,5 V2 pangkat 2. V2 pangkat 2 sama dengan 300. Lalu V2 pangkat 2 sama dengan 300 kuadrat sama dengan 10 3 kuadrat sama dengan hasilnya 17,32 milisecond. Oke, sekian presentasi kuis fisika dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.